mau gimana pun juga dokter itu juga harus mempunyai empati kepada pasien dan keluarga pasien. Jadi kasus ini yang saya tahu ya, yang sependek yang saya tahu itu sepintas saya baca itu kan kasusnya itu kan karena menunggu lama di IGD kan ya, kurang lebih 8 jam ya. Nah, itu di IGD biasanya itu ada proses pemilihan pasien. Maksudnya ada proses namanya triase. Triase itu adalah pemilihan pasien jadi ditangani dulu berdasarkan gawat daruratan. Jadi berdasarkan bahayanya pasien bukan berdasarkan siapa yang datang duluan. Biasanya di IGD itu begitu ya. Nah, kalau misalnya, jadi jangan kaget kalau di IGD biasanya orang yang berbahaya yang harus ditangani duluan itu emang harus didahulukan karena lebih mengancam jiwa atau nyawa ya. Jadi kayak misalnya di film-film, kalau banyak suka nonton film Korea kan drakor, drama-drama Jepang tuh tentang film-film medis, kedokteran segala. Kalau diperhatiin, kalau ada kecelakaan masuk IGD, pasiennya banyak, mereka kan biasa cepat di screening cepat, kemudian dikasih gelang, gelangnya itu ada warna-warnanya tuh. Nah, warna-warna itu menentukan siapa yang duluan ditangani gitu kan. Nah, itu secara garis besar karena IGD-nya begitu ya. Nah, ini kan kemudian masalahnya jadi tiba-tiba ada nakes yang di sosmed mencibir atau menghina atau dengan kata-kata yang kurang pantas gitu kan ya. Nah, jadi kan sebenarnya gini, ini harus disikapi dengan wise, dengan bijaksana. Kenapa? Karena mau bagaimanapun juga, apapun alasannya, mau dia kecapean, dia kelelahan, dia burnout, kan emang setiap nakes itu kan dokter apalagi kerja di IGD itu kan tekanannya juga lebih besar. Jadi maksudnya tekanan itu kan karena beliau harus fokus dan setiap saat harus dengan cepat mengambil keputusan. Di mana keputusan itu berhubungan dengan nyawa manusia. Jadi emang tekanannya lebih. Tapi apapun alasannya itu tidak membenarkan atau tidak menjadi pembenaran untuk melakukan hal demikian. Jadi maksudnya melakukan hal-hal yang melanggar etika, yang melanggar profesionalisme, yang merendahkan martabat dari profesi dokter sendiri atau profesi nakes, dan merendahkan dan menghina martabat dari si pasien atau keluarga pasien. Ya, jadi mau gimana pun juga dokter itu juga harus mempunyai empati kepada pasien dan keluarga pasien. Jadi kalau nakes itu melakukan tindakan demikian itu tidak bijaksana dan itu pasti melanggar etika profesional dari kedokteran. Nah, kalau kayak gitu sanksinya ada nggak? Ada. Biasanya kan sanksi itu bisa sanksi dari institusi, sanksi etika profesi, sanksi disiplin profesi, bahkan konsekuensi hukum tergantung kesalahannya seberat apa biasanya gitu. Dok, ini kan sudah menjadi konsumsi publik gitu, dan memicu kemarahan publik. Dokter sendiri melihatnya seperti apa, dok? Karena gini, kan di situasi keadaan yang kayak gini kita tahu lah sekarang siapa sih nggak tahu keadaan ekonomi lagi kurang bagus, semuanya juga lagi ya, keadaan ekonomi lagi kurang bagus, keadaan sosial semua tekanan lebih banyak, depresi segala macam banyak. Nah, otomatis kan pasti akan lebih sensitif masyarakat kan. Nah, nakes juga kita juga tahu, diperhatiin nggak berapa bulan ini kejadiannya itu banyak nakes yang meninggal. Kan ada yang bunuh diri, ada yang tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa, ya kan? Itu kan karena tekanan, karena depresi, emang ada yang dibully juga karena stres, depresi, bunuh diri. Berarti kan tekanan dari si nakes kan juga besar gitu kan. Nah, tapi bagaimanapun tadi, apapun alasannya kan tidak membenarkan itu. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau emang, kan kita akuin aja lah sekarang secara terang-terangan kita buka-bukaan kita akuin aja sistem kesehatan atau BPJS segala di kita ini emang nggak sempurna gitu, ada masalah, ada problem gitu, dan sistem itu kan harus diperbaiki sebenarnya, sistem dari antrian masyarakat, antriannya, sistem nakesnya, dokternya yang nggak merata, kemudian jam kerjanya, kelelahan dari si dokter, kemudian juga gaji ya, gaji dari si nakes tersebut. Nah, kemudian itu kan ada sistemnya. Jadi kalau si nakesnya itu mau emosi, mau karena lelah atau capek, kemudian jadi mau melampiaskan atau misalnya secara psikologis kesel, marah gitu,
itu jangan dilampiaskan ke pasien atau keluarga pasien gitu loh. Jadi boleh mengkritik, kritiknya mana ke sistemnya. Jadi sistemnya yang dikritik, kemudian bilang ke pihak yang lebih berwenang atau pihak yang menangani sistem ini, ada komplain seperti ini, ada masalah seperti ini di lapangan, tolong gimana caranya supaya cari solusi gitu. Jadi boleh mengkritik tapi sistemnya, jangan menghina pasien dan keluarga pasien. Jelas itu tidak berempati dan itu melanggar etika profesi dan itu merendahkan martabat profesi dokter dan merendah martabat dari keluarga pasien dan pasien juga gitu loh. Nah, biasanya kalau kayak gini kasusnya pasti nakesnya kan udah minta maaf kan gitu ya. Nah, walaupun minta maaf biasa kan dilihat. Jadi minta maaf itu tidak menghilangkan, biasanya kalau emang sanksi yang diberikan tetap akan diberikan sanksinya gitu. Dok, jujur aja dok, apakah masih ada stigma terhadap pasien BPJS di tenaga kesehatan? Nah ini, jadi harusnya ya semua nakes itu harus melakukan kewajibannya. Jadi semua pasien siapapun itu berhak untuk dihormati apapun statusnya. Mau status ekonomi, status jabatannya, mau status siapapun itu juga, dan apapun status pembayarannya termasuk BPJS itu harus dihormati, dihargai dengan cara yang sama semuanya. Semuanya sama, nggak ada yang berbeda-beda gitu kan. Nah, itu kan dulu stigmanya gitu. Kalau BPJS itu pasti nggak ditangani. Kalau BPJS itu nggak ditangani. Nah, kita juga harus bijak. Jadi nggak bisa menjudge atau mengeneralisir semuanya seperti itu gitu loh. Karena di tempat-tempat yang lain juga banyak yang bagus-bagus gitu loh. Saya nggak mau nyebut namanya, misalnya di rumah sakit inisial aja lah, misalnya rumah sakit AJ di Jakarta, itu juga penanganannya bagus gitu kan. Maksudnya untuk kasus-kasus dengan BPJS itu juga dibantu luar biasa untuk kasus-kasus operasi jantung semua yang pengalaman saya itu bagus semuanya gitu. Ditanganinya juga bagus. Pasien-pasien saraf juga bagus, terus tempatnya bangsal juga bagus, semua bagus gitu. Nah, jadi nggak bisa mengeneralisir semuanya. Tapi kalau dibilang sempurna, enggak. Ada masalah pasti, udah pasti ada masalah gitu loh. Jadi antrian juga ada yang sampai nunggu sampai berjam-jam. Kadang-kadang saya sendiri aja waktu itu pernah ya ngurusin pasien dengan BPJS itu sampai berantem, saya sendiri berantem sama pihak rumah sakit dan dokter IGD-nya.